Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya Miguel Oliveira menyebut MotoGP era sekarang bukan lagi menjadi panggung utama bagi para pembalap tua, melainkan sudah menjadi milik generasi muda. Lalu ada kabar dari pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi yang belak-belakan mengungkap penyebab dirinya mengalami kesulitan di paruh pertama MotoGP 2021. Terakhir ada kabar dari CEO Aprilia Massimo Rivola yang masih ingin meningkatkan performa motor RSGP menggunakan jasa Andrea Dovizioso yang terbilang impresif. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Valentino Rossi mengakui telah melalui paruh pertama MotoGP 2021 dengan sangat kurang baik. Hal itu dikarenakan ada berbagai alasan yang pada akhirnya membuat rider berjuluk The Doctor tersebut hanya bisa bertengger di peringkat ke-19 dengan total 17 poin. Menurut pemaparan Rossi, ada dua faktor yang membuatnya gagal tampil bersinar di 9 seri balapan yang sudah berlangsung di MotoGP 2021. Alasan pertama karena ia masih kesulitan memaksimalkan motor YZR-M1. Masalah motor memang selalu menjadi penyebab kurang maksimalnya Rossi dalam beberapa tahun terakhir. Namun bisa melihat performa motor YZR-M1 di MotoGP 2021 sebenarnya kuda besi Yamaha itu sudah mengalami peningkatan. Terbukti dengan pembalap tim pabrikan Yamaha Fabio Quartararo yang sejauh ini sudah mencatat 4 kemenangan hingga yang akhirnya dapat berdiri di puncak klasemen, sementara pembalap MotoGP 2021 dengan total 156 poin. Dengan fakta Quartararo itu seharusnya motor bukanlah menjadi alasannya. Apalagi mengingat Rossi kini membela tim satelit, ia tetap dipercayai menggunakan motor yang sama dengan Quartararo dan Maverick Vinales. Selain faktor motor YZR-M1, Rossi juga menilai para pembalap serta tim kini jauh lebih kompetitif dari sebelum-sebelumnya. Mungkin semakin para pembalap yang lain menjadi alasan mengapa Rossi kesulitan untuk bersinar saat balapan berlangsung. Tentu apa yang dikatakan Rossi itu tidak salah. Contoh paling jelas adalah tim KTM yang kini justru masuk ke dalam tim yang berpeluang menang di setiap balapan. Sejauh ini saja KTM sudah meraih 1 kemenangan, tepatnya di GP Catalunya melalui aksi Miguel Oliveira. Paruh pertama musim ini tak fantastis bagi tim kami karena saya mengalami sedikit kesulitan. Kami tahu musim ini akan menjadi sulit karena level para pembalap dan juga motor di MotoGP sangat tinggi, ujar Rossi di kanal YouTube Petronas Yamaha SRT yang dikutip dari Motorsport Jumat 30 Juli 2021. Meski tampil buruk di paruh pertama MotoGP 2021, Rossi nyatanya tak mau menyerah. Ia berniat untuk bangkit di paruh kedua MotoGP 2021 yang mana akan segera dimulai di GP Styria pada Minggu 8 Agustus 2021. Kami sadar harus berjuang lebih keras lagi, namun kami juga berharap lebih dan menginginkan sesuatu yang lebih besar. Kami akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dan bekerja lebih keras pada paruh kedua musim ini, tutup Rossi. Masa-masa di mana pembalap veteran di kelas Premier kejuaraan dunia balap motor masih secara teratur menunjukkan tajinya di depan para rider muda sudah lama berlalu. Sekarang trennya terbalik. Pengalaman tak selalu memegang peran penting. Hal ini sebenarnya bisa diprediksi dan sudah terlihat dengan sangat jelas dalam MotoGP musim 2021. Apabila memperhatikan komposisi klasemen kelas utama saat ini, cuma 2 pembalap yang berada di posisi 10 besar yang berusia lebih dari 30 tahun, Johan Zarco serta Alex Espargaro. Zarco, pramak racing Ducati, baru saja menginjak usia 31 tahun pada 16 Juli lalu. Sementara Espargaro, Aprilia Racing akan genap 32 tahun hari Jumat 30 Juli 2021. Saat ini Zarco menempati posisi kedua dalam klasemen, terpaut 34 poin dari Fabio Quartararo. Sedangkan Espargaro berada di peringkat ke-8 dengan raihan total 61 angka.
Sementara itu 8 rider lainnya yang berada di 10 besar tabel MotoGP masih berumur 20-an tahun. Quartararo selaku pemuncak kelas menjadi yang termuda. Ia berusia 22 tahun, sangat kontras dengan pembalap senior seperti Valentino Rossi yang berumur 42 tahun. Juara dunia 7 kali kelas Premier tersebut semakin kesulitan untuk mengimbangi generasi muda. Miguel Oliveira mengaku sama sekali tak terkejut dengan fenomena ini. MotoGP terus mengalami peningkatan dan adaptasi, baik dari sisi mental secara fisik, pembalap terus dibutuhkan. Saya pikir itu berlaku di segala bidang kehidupan. Selain politik mungkin, bahwa masa depan adalah milik generasi muda, kata Miguel Oliveira yang kini menempati posisi ke-7 dalam klasemen, melihat dominasi pembalap-pembalap muda di MotoGP. Di kelas MotoGP, intensitas persaingan terus meningkat. Ketegangan fisik juga semakin tinggi. Sekarang diperlukan banyak kerja keras dan komitmen untuk masuk serta jika ingin bertahan di sana. Persaingannya sudah sulit di masa lalu, tetapi menurut saya itu menjadi lebih sulit dalam 5 hingga 7 tahun terakhir. Bertahan di sini juga bukan perkara mudah, karenanya jelas bahwa masa depan adalah milik generasi muda. Rider 26 tahun itu menambahkan, MotoGP akan memulai paruh kedua musim 2021 pada 6-8 Agustus mendatang dengan Grand Prix Styria di Red Bull Ring, setelah menutup tengah pertama musim di Essen 27 Juni lalu. Aprilia sudah berkembang pesat di tahun 2021 dan tampaknya ingin melanjutkan tren positifnya tersebut untuk bisa menjadi tim terbaik di MotoGP. Perkembangan positif yang ditujukan Aprilia bisa terlihat dalam penampilan Alex Espargaro pada MotoGP 2021. Sepanjang 9 seri balapan MotoGP 2021 yang sudah berlangsung, Alex Espargaro mampu finish di peringkat 10 besar sebanyak 7 kali dan 2 kali diantaranya berhasil meraih urutan ke-6. Namun penampilan impresif Alex Espargaro harus tercoreng karena gagal finish sebanyak 2 kali pada MotoGP Prancis dan Catalunya 2021. Tim asuhan Noale sebenarnya hanya mampu bersaing pada satu pembalap karena Lorenzo Savadori merupakan seorang rookie di MotoGP 2021 dan tidak bisa memberikan kontribusi besar seperti Alex Espargaro. Maka dari itu, Lorenzo Savadori membutuhkan waktu untuk bisa tampil moncer dengan Aprilia. Melihat penampilan timnya yang membaik, Massimo Rivola menyatakan ingin mengembangkan Aprilia lebih jauh. Menurutnya, peningkatan Aprilia yang sudah terbukti di paruh pertama MotoGP 2021 masih belum cukup bagus. Itu belum cukup. Kami tidak berada di level yang kami inginkan. Kami perlu meningkatkan beberapa hal lebih banyak lagi, kata Massimo Rivola dikutip juara.net dari tutomotoriweb.it. Motor tersebut, RSGP sudah memiliki basis yang bagus, tetapi ada beberapa area yang dirasa perlu ditingkatkan. Kami sedang membangun kepercayaan diri dan kebiasaan untuk berjuang meraih posisi tertentu, ujar Rivola. Demi meningkatkan performa pembalap dan motornya, grup Piaggio langsung meningkatkan anggarannya untuk tim Aprilia karena hal tersebut dirasa sangat penting. Massimo Rivola selaku CEO bahkan sudah menyatakan dalam beberapa tahun ke depan, jika mampu mempertahankan kurva perkembangan, Aprilia bisa jadi pemenang. Jika kurva perkembangan bisa dipertahankan pada level ini, beberapa tahun mendatang mungkin sudah cukup untuk bisa memenangi kejuaraan dan hal itu adalah tujuan kami, jelas Rivola. Tentu perkembangan yang dilakukan Aprilia tidak bisa lepas dari sosok Andrea Dovizioso yang berperan sebagai pembalap penguji. Massimo Rivola tentu merasa senang bisa bekerja sama dengan Andrea Dovizioso dan berharap bisa menjaga hubungan tersebut baik menjadi pembalap penguji atau pembalap reguler. Pengalamannya sangat penting. Saya sangat senang dengan kontribusinya dalam pengujian motor. Saya harap hubungan kami dengannya bisa lanjut di masa depan. Apakah itu untuk balapan atau hanya untuk melanjutkan tes? Dia membuat kami terkesan, pungkas Rivola. Meski tidak menyatakan secara tegas bahwa Aprilia masih tertarik untuk merekrut Andrea Dovizioso menjadi pembalap regulernya, peluang sang pembalap untuk bisa kembali beraksi di MotoGP bersama Aprilia masih terbuka. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda.
Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.